wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamar Alfa. Saya dari jurusan Teknik Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan pendingin. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversible yang pertama kali ditemukan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis. Siklus Carnot adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja atau working substance pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses, yaitu isotermal dan dua proses adibiotik. Tahapan siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada ekspansi isotermal reversible, di mana material working substance menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Dan yang kedua ada ekspansi adiabatic reversible, di mana working substance berkurang temperaturnya dari T2 menjadi T1 dan sistem melakukan kerja. Dan yang ketiga ada kompresi isothermal reversible, di mana working substance melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kinerja dikenakan terhadap sistem. Dan yang keempat ada kompresi adiabatic reversible, di mana working substance dikembalikan ke keadaan awal atau semula, temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dilakukan terhadap karena sistem dikembalikan ke keadaan semula, maka perubahan besaran keadaan atau besaran termodinamika seperti energi dalam maupun entalpi sistem proses adalah nol. Dengan menggunakan hukum 1 termodinamika, dapat dihitung kalor dan kerja pada masing-masing tahap proses di atas. Yang pertama ada proses ekspansi isothermal reversible, yang dimana rumusnya W1 sama dengan min Q1 sama dengan min nRT in F2 per F1. Dan yang kedua proses ekspansi adiabatic reversible, yang dimana rumusnya dW sama dengan CF dalam kurung T2 kurang T1, di mana T1 lebih besar daripada T2. CF sama dengan kapasitas panas pada volume tetap. Yang ketiga proses kompresi isothermal reversible, yang rumusnya di mana W3 sama dengan min Q2 sama dengan min nRT in F4 per F3, di mana F3 lebih besar daripada F4. Proses kompresi adiabatic reversible, yang rumusnya W sama dengan min Q1 kurang Q2. Karena Q2 per Q1 sebanding dengan temperatur termodinamika dari reservoir, maka efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan 1 kurang T2 per T1. Simpulan dari rumusan efisiensi mesin Carnot ada sebagai berikut. Semua mesin Carnot yang bekerja pada dua reservoir kalor yang sama mempunyai efisiensi yang sama. Efisiensi mesin kalor tidak bertergantung pada jenis material atau working substance yang digunakan. Temperatur termodinamika tidak tergantung pada jenis material. Dan ada mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimanapun kalor secara alami hanya mau mengalir dari tempat bersuhu tinggi menuju bersuhu rendah. Kalor tidak mungkin mengalir dengan sendirinya dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi. Jadi harus memiliki bantuan. Clausius mengatakan, tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha atau hukum kedua kerja mesin pendingin mengambil atau menyerap kalor dari sistem dan kemudian panas ini dibuang ke lingkungan dengan mengalir zat pendingin seperti freon. Mesin pendingin pada dasarnya adalah suatu mesin yang mengambil kalor dari sistem yang lalu melepaskan kalor ini ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas.
Usaha atau W diperlukan atau dikerjakan pada sistem agar mekanisme perpindahan kalor ini dapat berlangsung. Misalnya Adapun dapat kita ambil contoh pada kulkas. Untuk pendinginan ada 4 komponen dasar. Yang pertama itu ada refrigeran atau zat pendingin, misalnya freon, dan ada pompa kompresor yang berfungsi untuk mengendalikan aliran zat pendingin, dan ada pipa kondensor di bagian luar lemari es yang berfungsi untuk membuang panas keluar, dan ada pipa evaporator di bagian dalam lemari es yang berfungsi untuk menyerap panas dari kulkas. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf karena kita masih dalam proses belajar. Dari saya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.